nggak boleh sambil makan ya. Yang lagi makan dulu cepetan terus dihabisin. Udah dihabisin baru nonton ibadah online bersama lose-lose. Nah kalau udah, kita mari siapkan hati kita untuk beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Yang sudah siap beribadah, angkat tangannya. Ya, yuk teman-teman, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mempersiapkan kami semua untuk beribadah online pada hari ini. Biarlah kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan semangat, dengan sukacita walaupun kami berada di rumah. Kami yang masih kecil ini, tolong Tuhan berkati kami ya Yesus. Engkau yang berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Hari ini tuh hari Pentakosta. Siapa yang tahu hari Pentakosta? Gak usah ada yang tahu. Gak usah tidur hari Pentakosta. Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus, Lause. Berarti Roh Kudus sudah ada di mana? Udah ada di hati kita. Ada di hati anak-anak nggak? Ada. Roh Kudus ada di rumah nggak? Ada. Kalau gitu boleh
kan? Masih semangat? Masih luar biasa ya. Nah, kita masih tetap menyanyi untuk Tuhan. Tahu nggak lagunya apa? Nggak tahu? Astaga, makanya jangan terlalu banyak tidur ya. Kita hari ini akan bernyanyi untuk Tuhan. Judul lagunya adalah Bila Roh Allah dalam. Kita mau menari untuk Tuhan. Yuk sama-sama tangannya diangkat semua, digerak-gerakin dulu, gerak-gerakin ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Musik. Gimana? Capek atau sudah gimana? Aduh, lo sudah mulai capek. Tarik nafas dulu, tenangkan dulu. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, Ucus, Ibu, Bapak, adik-adik juga, semuanya lipat tangan. Semua tutup mata, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk sama-sama tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan lewat puji-pujian. Kiranya apa yang kami nyanyikan boleh berkenan di mata Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hati kami, boleh meneguhkan kami, agar kami terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita-cerita minggu yang lalu? Cerita tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus tidak mati terus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang belum percaya. Siapa namanya? Ya, Thomas. Ya, betul sekali. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada Thomas yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa sih adik-adik Tuhan Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita semuanya. Terus Tuhan Yesus meninggalkan kita semua dong. Ya, jadi sedih deh. Tidak usah sedih adik-adik, karena Tuhan Yesus memberikan satu penolong lain untuk menemani kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada kita. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita simak videonya. Ini dia. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus
berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo teman-teman, nama saya Maxwell. Hari ini kita akan menghafalkan satu ayat Kisah Para Rasul, 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Sekali lagi ya teman-teman, kita akan menghafalkan ayat tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Halo, selamat pagi Pastor Dedi. Selamat pagi Lo Seira, selamat pagi adik-adik semua dan papa mama yang ada di rumah. Oke, nah hari ini kita mau ngapain nih Pastor? Ya, hari ini kita membahas tentang Pentakosta ya. Nah, bagaimana nih, tuh menurut kita adik-adik udah ada gambar-gambar setelah ya. kita melihat tayangan tadi ya? Oke, nah kita mau tanya-tanya nih sama Pastor Dedi supaya kita bisa mengerti lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi udah ditonton sama-sama. Oke, nah kita mau tanya dulu nih Pastor. Yang pertama, kan kalau Pentakosta itu artinya hari turunnya Roh Kudus tuh. Nah, Roh Kudus itu siapa sih? Nah, sebelumnya papa mama dan adik-adik juga mungkin boleh bertanya kalau kurang jelas, tetapi ayatnya mesti dibaca di rumah ya, dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13. Nah, tentu bicara tentang hari turunnya Roh Kudus, kita tidak bisa melepaskan dari Roh Kudus sendiri. Roh Kudus tinggal dalam hati kita dengan catatan jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus.
tidak kelihatan, tapi ada di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu hanya tinggal dalam hati orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus ya, Pastor ya? Betul sekali loh, Seira. Oke, nah tadi waktu pas di video tuh Pastor, ada lidah-lidah api nih kayak yang ada di belakang kita. Ini maksudnya apa ya lidah api itu? Pertanyaan yang baik. Nah, seringkali di dalam Alkitab Roh Kudus bisa digambarkan dengan lidah api seperti ini. Kadang digambarkan dengan burung merpati. Itu hanya lambang, hanya simbol supaya mempermudah pengertian kita tentang Roh Kudus itu sendiri. Jadi supaya kita lebih memahami Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Oh, digambarkan seperti lidah api, burung merpati, begitu ya, Pastor ya? Ya, betul. Oke, nah pertanyaan ketiga nih, Pastor. Tadi waktu pas di video itu ada orang-orang mereka bisa berbahasa lain. Berbahasa lain maksudnya apa tuh, Pastor? Pertanyaan yang penting sekali, ya. Jadi perhatikan di sini, di dalam bahasa lain adalah tetap di dalam bahasa yang bisa dimengerti. Maksudnya adalah satu bahasa asing yang orang itu belum pernah belajar sebelumnya, tapi bisa mengatakannya dengan lancar. Misalnya, Lo Seira tidak pernah belajar bahasa Batak. Karena Lo Seira mungkin lebih lancar di dalam bahasa Sunda. Tiba-tiba Lo Seira bisa bicara dalam bahasa Batak lancar sekali. Oh, iya. Tentu ada maksudnya. Nah, ini akan kita bahas. Oke. Jadi waktu orang ngomong bahasa Batak, saya belum pernah belajar. Oh, kok ngerti ya? Terus bisa ngomong juga gitu di bahasa yang sama gitu ya? Nah, tujuannya satu loh, Seira. Karena turunnya Roh Kudus memberikan satu tugas untuk para murid, yaitu atau dapat dikatakan perintah, supaya mereka memberitakan Injil kepada orang lain dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang itu. Jadi Allah memberikan kemampuan mereka bisa berbahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya, supaya mereka memberitakan Injil kepada suku atau bangsa lain. Wow, jadi tujuannya satu, untuk supaya kita bisa menjadi saksi ya. Oke. Tepat sekali, ya. Wah, jadi hari ini kita belajar tentang Roh Kudus itu siapa ya. Ternyata dia itu Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Oke, sekarang nih Pastor, kita mau adain kuis ya buat anak-anak yang ada di rumah. Ya, kita ada kuis menarik, tapi kita bagi dua loh, Untuk anak kecil tentu pertanyaannya lebih mudah. Nomor 1 dan 2 dijawab oleh anak-anak dari kelas kecil atau sampai kelas tengah. Sedangkan yang lebih besar dikasih satu bonus pertanyaan menjadi 3 pertanyaan. Oke, jadi anak kelas kecil cukup jawab 2 pertanyaan saja, nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Nah, kalau anak-anak yang kelas besar, yang kelas 4, 5, 6, anak-anak jawabnya 3 soal. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, pertanyaan pertama apa nih, Pastor? Pertanyaan pertama, Pentakosta ini, kisah turunnya Roh Kudus ini terjadi di kota mana? Di kota mana tuh Pentakosta terjadi? Oke, ya. Yang kedua, ada berapa banyak orang atau murid-murid yang berkumpul saat itu ketika Roh Kudus turun? Berapa tuh? Berapa banyak orang yang kumpul waktu pas lagi hari Pentakosta itu? Oke, yang ketiga nih, yang untuk kelas besar, kelas 4, 5, 6. Nah, karena ini untuk anak-anak yang lebih besar, pertanyaannya lebih sulit sedikit. Ya, ada berapa bahasa yang diucapkan saat itu? Mereka dikatakan mereka bisa berbahasa lain, berbahasa di dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Ada berapa banyak bahasa yang dicatat di Kisah Rasul pasal yang kedua?
Waduh, berapa tuh bahasa yang ada yang waktu itu diucapkan? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Ayo harus dicari ya. Nanti kalau anak-anak semua udah tahu jawabannya bisa dikirim ke Lause Tiur ya, ke nomor Lause Tiur di bawah ini. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Ya, untuk adik-adik di rumah, untuk papa mama termasuk lose-lose, selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Anak-anak, nanti kalau misalnya di rumah, tiba-tiba pas lagi baca firman Tuhannya lagi, kepikiran, atau ada pertanyaan yang masih belum jelas, anak-anak bisa kirim pertanyaannya ke nomor Lause Vero di bawah ini, supaya anak-anak bisa lebih paham, lebih mengerti tentang firman Tuhan hari ini ya. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, yang sudah tinggal dalam hati kita semua yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang ini kita membuat ini ya. Ikutin aku yuk. Pertama-tama karton, kertas yang udah di print, gunting, lem buku, kertas warna-warni merah, oranye, kuning. Setelah itu kertasnya digunting. Nantinya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan memotong kertas warna-warni, potong-potong kecil-kecil, gampang kok. Sekarang kita akan memotong kertas karton ini cantik kurang lebih. Jadi ini ya teman-teman, jadi tuh kita akan satukan jadi panjang sekali. Setelah itu kita akan ayat hafalan tempel di sini. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita mau tempel kertas kotak-kotak warna-warni, mau ditempel seperti lidah api. Seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan menempel di sini ya teman. Setelah itu kita akan menempelkan di kepala deh. Jadi deh, nanti foto-foto kirim ke Lause Vero ya. Dadah. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan ajarkan oleh anak-anak ikut, turut, dan taat akan perintah Tuhan. Sebelum doa penutup, mari kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Yesus yang termanis. Oke, siap anak-anak ya? Jiwa
syukur walaupun secara online kami tetap bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar dan puji-pujian yang sudah kami sampaikan boleh menjadikan sukacita bagi kami dan anak-anak semuanya. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pimpin setiap anak-anak boleh tetap ada sukacita dan melakukan apa yang harus mereka kerjakan di rumah. Walaupun harus bersekolah di rumah, biarlah kiranya Engkau tetap berkati mereka. Juga berkati kedua orang tua mereka, biarlah kiranya Engkau juga beri berkat secukupnya dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, kami mau serahkan kebaktian online ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami terus ingat apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Biarlah Tuhan terus yang menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.